Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good night everyone. Kembali lagi dengan saya Bang Al. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang koleksi. Mengapa kita butuh koleksi, terus pengertian dan sifat list, dan mempraktekkan contoh-contoh soal yang akan saya berikan nanti. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan cari tahu dulu apa itu list. Untuk list tersebut itu ada pengertiannya di Wedry School. Ada di sini guys. Nah ini. List itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. List di dalam Wedry School ini adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary, yang semuanya memiliki kualitas dan penggunaan yang berbeda. Dan di sini ada contohnya. Mari kita coba. Baik, di sini ada listnya apple, banana, dan cherry. Dan kita print listnya, maka akan keluar hasilnya seperti ini guys. Maka akan keluar hasilnya apple, banana, dan cherry. Itu untuk list. Dan untuk koleksi, apa sih koleksi itu dan kenapa kita butuh koleksi? Yang pertama itu ada namanya masalah, yaitu variabel primitif, atau biasa kita sering lihat di codingan itu int, str, atau float, dan hanya bisa menyimpan satu nilai pada satu waktu. Yang kedua itu ada namanya kebutuhan. Dalam pemrograman kita sering harus menyimpan sekumpulan data yang berhubungan, misalnya daftar nama siswa, data suhu 7 hari terakhir, atau koordinat peta. Dan yang ketiga, kita butuh koleksi itu karena solusi atau tipe data koleksi atau struktur data seperti list, tuple, dictionary, set, yang memungkinkan kita menyimpan banyak nilai dalam satu wadah. Itu untuk alasan kenapa kita butuh koleksi data. Baik, selanjutnya kita akan pergi ke Google Colab. Sebagai contoh list, ini contoh list tadi yang di Wedry School. Dan ini contoh list yang kita ubah. Ini kita mengubah apple menjadi blackcurrant dan mengubah mango menjadi watermelon. Di sini kenapa apple bisa dirubah menjadi blackcurrant? Karena di list yang sini ini tertulis 0. Nah, ini. Kalau kita tulis 1, maka yang berubah banana. Nah, bahkan berubah banana guys. Dan di kode Python ini yang dihitung itu mulai dari sebelah kiri itu 0, apple nih 0, banana 1, cherry 2, orange 3, kiwi 4, dan untuk yang paling akhir ini diawali dengan -1 guys. Makanya mango ini diganti dengan watermelon karena di sini tertulis -1. Itu untuk contoh list penukaran. Baik. Nah,
Di sini saya ada membuat contoh pakai nama, yaitu di sini ada list mahasiswa. Itu ada Bagus, Bagas, dan Eko. List mahasiswa putrinya itu Putri, Ayu, Eka. Nah, di sini kita akan membuat si Bayu ini ke setelah Bagas dan membuat Parto dan meletakkan Parto di akhir nama mahasiswa. Itu dengan cara Bayu ini kita tulis di sini list mahasiswa titik insert. Insert ini gunanya kita bisa meletakkan nama-nama tersebut atau merequestnya di berbagai tempat. Contohnya Bayu kita letak di bagian 2, itu Bagus 0, Bagas 1, dan Bayu nanti setelah Bagas. Maka Bayu itu terletak di setelah Bagas. Dan kita tulis list MHS extend. Apa guna extend? Yaitu untuk mempergabungnya dengan list mahasiswa yang putri. Nah, untuk Parto kita meletakkannya di paling akhir, kita tulis dengan append. Append ini gunanya untuk meletakkan suatu nama di paling akhir. Jadi yang di Parto ini akan kita letakkan di setelah Eka. Oke, setelah itu kita tulis print list mahasiswa. Hasilnya akan seperti ini guys. Itu hasilnya. Bagus, Bagas, Bayu. Karena di sini angka 2. Karena kan kita tujuannya meletakkan Bayu ini setelah Bagas. Bagus ini 0, Bagas 1, Bayu 2. Seperti itu guys. Dan Parto setelah Eka. Oh ya, di sini saya sudah membuat contoh soal. Nah, ini dia. Itu list hewan sebut dengan ayam, bebek, burung. Ini kita salin dulu. Kita salin. Nah, terus kita disuruh ubah semua awalan nama hewan menjadi huruf besar. Kita ubah dulu. B. Nah, setelah itu kita disuruh untuk tambahkan kelelawar pada bagian akhir list hewan. Kita tambahkan kelelawar pada bagian akhir list hewan. Tadi untuk menambahkan kita memakai append. Append ini untuk meletakkan suatu nama di akhir guys. Kelelawar.
Baik, setelah itu kita disuruh tambahkan elang setelah ayam. Oke, tambahkan ayam setelah kita tambahkan elang setelah ayam. Kita buat list hewan titik. Nah, untuk meletakkan elang ini kita menggunakan insert guys, biar bisa kita terserah kita meletakkan di mana tempatnya atau di mana kita mau mengubah tempatnya guys. Kita butuh insert. Tuh, satu. Elang. Setelah itu kita disuruh tambahkan list hewan 2, itu ikan, sidat, kepiting, rajungan. Ikan, sidat, kepiting, rajungan. Baik, kita sini tulis list hewan PT aja guys, PT sama dengan hewan PT tadi ikan, terus sidat, terus kepiting, setelah itu rajungan. Sini huruf besar ya guys, ini juga. Dan setelah itu kita disuruh untuk hapus rajungan guys. Kita hapus rajungan. Oke, sebelum itu kita gabungkan dulu list hewan pertama sama list hewan kedua guys, dengan menggunakan extend. Oke, list. Oke, yes. Nah, habis itu baru kita hapus rajungan dengan menggunakan remove. Rajungan. Oke. Nah, setelah itu baru kita print list hewan guys. List hewan. Oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini guys. Oh, maaf guys, sini kita lupa menambahkan underscore. Oke.
Maaf guys, ada sedikit error. Untuk sebentar guys. Sini guys. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini guys. Kita cek ayam, bebek, elang, burung, kelelawar, ikan, sidap, kepiting. Ayam, elang, bebek, burung, kelelawar, ikan, sidap, kepiting guys. Maaf ketinggalan G. Oke. Makanya hasilnya seperti ini guys. Mungkin segitu untuk penjelasan tentang list. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nested list guys. Baik, nested list ini guys. Mau kita cari dulu apa itu nested list. Nested list ini sama seperti list guys, tapi bedanya dia pakai kolom dan baris. Contohnya contoh seperti ini guys. Nih yang warna biru. Nah ini guys. Ini contohnya nested list guys. Oke. Mari kita contohkan untuk nested listnya. Kita pergi ke Google Colab lagi. Nah, di sini saya akan contohkan codingan nested list guys. Ini dia. Jadi untuk kolomnya itu yang di angka 1, 135 ini adalah kolom 0 dan 246 itu kolom 1. Kenapa? Karena di kode Python ini emang diawali dari 0 guys. Dan untuk barisnya itu baris itu mendatar, kolom itu tegak lurus guys. Nah, baris 0 itu angka 1 dan 2, baris 1 angka 3 dan 4, baris 2, 5 dan 6. Nah, di sini kita akan print koordinatnya guys. Baris 1 dan kolom 1. Baris 1 ini, kolom 1 2. Mohon maaf guys. Baris 1 ini 3 dan 4, kolom 1 4. Berarti kita akan ngeprint angka 4 guys. Nih. Nah, kita keluarkan hasil angka 4 seperti ini guys. Nih. Itu untuk contoh salah satu netlist guys. Dan saya tadi sudah membuat contoh soal juga tentang netlist ini guys. Nah, ini deh guys. Contoh soalnya. Listnya Abdi, Budi, Caca itu baris kosong, dan tidur, nonton, makan itu baris 1, di dapur, di kamar, di ruang tamu itu baris 2,
Abdi tidur di dapur ini kolom 0, Budi nonton di kamar itu kolom 1, Caca makan di ruang tamu itu kolom 2. Nah, di sini kita akan print list baris 1 kolom 0, list baris kosong kolom 0. Kita lihat baris kosong sini Abdi, Budi, Caca. Kolom 0 berarti Abdi. Sini Abdi, yang ini Abdi berarti. Dan di list ini yang sini baris 1 kolom 2. Baris 1 berarti di tidur, nonton, makan. Untuk kolom 2 nonton, berarti Abdi nonton. Mohon maaf guys. Jadi kolom 2 berarti dimakan ini guys. Abdi makan. Nah, yang di sini yang ketiganya itu baris 2 kolom 0. Lihat baris 2-nya di dapur, di kamar, di ruang tamu. Kolom 0 berarti di dapur. Berarti sini kata-katanya Abdi makan di dapur guys. Dan begitu seterusnya. Ini baris kosong kolom 2. Baris kosong itu Abdi, Budi, Caca. Dan kolom 2 berarti Caca. Dan di sini baris 1 kolom 0. Baris 1 siapa? Tidur, nonton, makan. Dan kolom 0 tidur. Di Caca tidur. Itu yang di sini list baris 2 kolom 1. Baris 2 itu ada di dapur, di kamar, di ruang tamu. Kolom 1 berarti di dapur. Kolom 1, maaf guys. Kolom 1 berarti di kamar. Berarti Caca tidur di kamar. Kalau kita jalankan kodenya akan muncul seperti ini guys hasilnya. Ini dia. Jadi kalau kita ubah ini, kalau kita ubah ini menjadi 1, maka hasilnya akan jadi tidur guys. Kenapa? Sini baris 1 mana? Baris 1 ini. Kolom 0 ini. Berarti tidur. Abdi makan tidur. Makan habis tidur tuh, habis makan tidur tuh nggak baik guys. Jadi nggak boleh. Jadi kita sini buatnya ini 2, terus ini kosong. Hasilnya Abdi makan di dapur. Itu yang betul guys. Dan selanjutnya saya ada membuat contoh soal lagi data mahasiswa guys. Ini dia. Sama seperti tadi. Untuk cara membuat codingannya, di sini kita disuruh untuk mencari nama, jenis kelamin, tinggi, berat, alamat. Maka sini kita print contohnya. Sini baris 1 kolom 0. Kita lihat baris 1 itu ada Budi, laki-laki, 165 60 Bandung. Kolom 0 berarti Budi. Ini namanya Budi. Terus jenis kelaminnya sini ada baris 1 kolom 1. Baris 1 ada Budi, laki-laki, 165 60 Bandung. Terus kolom 0 kolom 1 berarti laki-laki. Berarti jenis kelaminnya laki-laki. Dan untuk tinggi di sini baris 1 kolom 2 guys. Baris 1-nya sama tadi, Budi, laki-laki, 165 60 Bandung. Terus kolom 2-nya ada 165. Jadi tingginya si Budi ini 165 guys. Nanti kita jalankan codingannya. Nah, terus ada berat badannya. Berat badannya ada di baris 1 kolom 3. Baris 1 ini kolom 3
1 ini kolom 3 berarti 1 2 3 60, beratnya 60 guys. Dan untuk alamat si Budi ini nanti dia ada di baris 1 kolom 4, baris 1 kolom 4, ada di Bandung. Nah, mari kita jalankan kalau nggak percaya ya guys. Ini dia. Nah, nama Budi, jenis kelamin laki-laki, dan tinggi 165 cm, berat 60 kg, dan alamatnya di Bandung. Itulah contoh dari netlist guys. Jadi teman-teman semua kalau mau melihat pengertian dari list itu bisa lihat di Web3 School ya guys. Dan teman-teman semua apakah tahu, ada yang tahu apa itu list comprehension? List comprehension itu adalah cara yang ringkas dan efisien di Python guys untuk membuat daftar baru dengan menerapkan ekspresi ke setiap item dalam iterable yang sudah ada, dan secara opsional memfilter item berdasarkan suatu kondisi. Itu list comprehension guys. Dan untuk pengertian nested list ini adalah daftar di mana satu atau lebih elemennya sendiri merupakan daftar guys, sehingga menciptakan struktur data hierarkis atau multidimensi yang umum dalam pemrograman. Mungkin cukup sekian untuk data pengertian dari koleksi, kenapa kita butuh koleksi, terus pengertian dan sifat list, terus mempraktekkan contoh list seperti yang sudah dicontohkan tadi guys, dan pengertian dari nested list, dan mempraktekkan dan menerapkan sekaligus memodifikasi nested list. Mungkin cukup sekian guys penjelasan dan mempraktekkan dan sekaligus memodifikasi guys tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang list, nested list, dan list comprehension ini guys bermanfaat bagi kita semua, dan jangan sampai ketinggalan ya guys. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya contohkan tadi dan bisa diterapkan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya juga baru belajar guys beberapa hari ini untuk membuat codingan tentang list dan nested list ini guys. Jadi wajar ada salah kata atau gugup dan salah codingan guys. Tadi kan ada error tuh guys, karena saya lupa untuk menambahkan spasinya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.